Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari materi pengantar kimia karbon. Ini merupakan materi pendahuluan atau materi awal sebelum kita akan melangkah ke materi kimia organik ya. Oke, langsung saja. Perlu diketahui ya, bahwasannya pada awal abad ke-17 itu, senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu dinamakan senyawa organik. Dibandingkan dengan senyawa lain, kalau senyawa organik ini lebih mudah terurai loh. Dan senyawa organik ini dianggap memiliki vitalitas atau daya hidup. Dan karena dia itu berasal dari makhluk hidup ya. Dan juga senyawa organik ini tidak dapat disintesis pada waktu itu, pada abad ke-17. Namun, Sheffield mendemonstrasikan atau mempraktikkan pada tahun 1816 bahwasannya sabun, yang mana perlu kita ketahui sabun itu adalah senyawa anorganik ya, namun dapat dibuat dari lemak hewan, yang mana hewan ini adalah senyawa organik tentunya. Selain itu juga pada tahun 1828 urea itu diproduksi dari garam anorganik yakni amonium cyanat. Lalu temuan ini sehingga membantah anggapan bahwasanya senyawa organik ini tidak dapat disintesis di laboratorium karena senyawa anorganik tidak memiliki kekuatan vitalnya. Sehingga dua penemuan tadi itu mengubah pemahaman mengenai senyawa organik gitu ya. Lalu perlu kita ketahui bahwasanya di mana perbedaan senyawa organik dan anorganik. Kita lihat dari penyusunnya. Untuk senyawa organik sendiri ini bisa dilihat bahwasannya penyusunnya itu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, fluor, klor, brom, dan iodin ya. Lalu ada senyawa anorganik ini hampir semua unsur menyusunnya. Bila ditinjau dari ikatan kimia, senyawa organik ini akan berikatan kovalen. Sedangkan senyawa anorganik ini ada yang berikatan ionik dan ada berikatan kovalen. Untuk isomer sendiri, senyawa organik itu ada loh isomernya, dan ini berbanding terbalik dengan senyawa anorganik yang tidak memiliki isomer. Dan titik didih serta titik lelehnya rendah untuk senyawa organik. Dan untuk senyawa anorganik sendiri, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Serta senyawa organik ini kurang larut dalam air, dan senyawa anorganik ini mudah larut dalam air. Lalu kesalahpahaman bahwa senyawa organik hanya dapat diproduksi dari makhluk hidup. Ini dihilangkan ya dari dua penemuan tadi, yakni penemuan urea dan penemuan sabun gitu ya. Selain itu, karena atom karbon mendominasi senyawa organik, beberapa ilmuwan menyebutnya senyawa karbon, bukan senyawa organik. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwasanya senyawa organik ini berbeda dengan senyawa karbon ya. Karena dinamakan senyawa karbon karena itu atom karbonnya mendominasi dalam senyawa organiknya. Dan bidang kimia yang mempelajarinya itu dikenal dengan kimia karbon gitu. Lalu senyawa yang diklasifikasikan sebagai senyawa karbon itu terutama dari karbon dan hidrogen beserta turunannya. Itu nanti akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Lalu tentunya dikarenakan senyawa organik ini sangat berkaitan dengan atom karbon, karena atom karbon ini mendominasi ya tadi ya dalam senyawa organik tadi, maka kita diharuskan mengetahui bagaimana sih kekhasan atom karbon itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya konfigurasi elektron dari atom karbon itu ya 1s2, 2s2, dan 2p2. Lalu nilai keelektronegatifannya itu 2,5. Karbon sendiri itu berikatan secara kovalen ya teman-teman dalam semua bentuk unsur dan senyawanya.
lalu membentuk banyak rantai, cincin, dan senyawa yang bercabang yang stabil. Dan melalui proses hibridisasi orbital, karbon itu mempunyai 4 ikatan. Atau lebih mudahnya dianalogikan sebagai karbon itu memiliki 4 tangan. Lalu ukuran karbon yang kecil memungkinkan pendekatan yang dekat dengan atom lain. Maksudnya itu dia itu jarak antar atomnya itu saat berikatan itu dekat ya teman-teman. Lalu dari stabilitas molekulnya, ukuran atom dan kekuatan ikatan antar atom itu identik menjadi lebih panjang dan lebih lemah. Lalu kalor relatif reaksi untuk ikatan C dan C ini bisa dilihat nilainya 347 kJ per mol, dan ikatan C dan O itu ada 358 kJ per mol. Itu kan energinya hampir sama ya, sehingga panas yang dilepaskan itu relatif sama juga. Lalu setelah mempelajari kekhasan atom karbon, kita akan mempelajari jenis-jenis atom karbon itu sendiri. Di sini ada karbon primer. Karbon primer itu merupakan atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya yang berdekatan. Maksudnya gimana? Ini contohnya ya. Ini misalnya C ini. Ini adalah atom karbon. Dia akan berikatan di sini misalnya dengan C. Ini ada H ya misalnya. Nah, karena C yang ini mengikat satu C yang ini, nah maka C yang satu ini adalah C primer karena dia mengikat satu atom C di dekatnya. Oke, lanjut. Ada karbon sekunder. Karbon sekunder itu adalah merupakan atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya yang berdekatan. Contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita gambar terlebih dahulu senyawanya biar teman-teman mudah memahami mana karbon sekunder. Bisa teman-teman lihat, untuk C yang saya lingkari ini berwarna biru ini, dia akan mengikat dua atom C ya. Sehingga ini adalah C sekunder. Lalu bagaimana dengan C yang, kita ganti penanya ya, C yang ini. Oke, untuk C yang kita lingkari berwarna hijau ini, dia akan mengikat satu atom C yang di sebelah sini nih. Sehingga ini termasuk C primer, karena dia mengikat satu atom C. Begitupun juga untuk C yang di sebelah kanan ini, karena dia hanya mengikat satu atom C yang ini, sehingga tergolong karbon primer. Lalu untuk karbon tersier itu yang mana merupakan atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya yang berdekatan. Mungkin ini teman-teman masih pusing ya, kita gambarkan terlebih dahulu ya bagaimana ini maksudnya. Ini kita gambar terlebih dahulu ya agar teman-teman mudah memahaminya bagaimana itu C tersier. Biasanya juga secara tidak langsung kita akan mempelajari juga C primer, C sekunder, dan C quaterner. Oke, ini H maksudnya teman-teman, maaf saya jelek menggambarkannya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk C yang ini, yang kita lingkari warna merah ini, dia ini kan berikatan dengan 1, 2, 3 atom C di tetangganya ya. Ini atom H ya. Sehingga karena dia mengikat 3 atom C, si atom C yang kita lingkari berwarna merah ini itu termasuk karbon tersier. Lalu bagaimana dengan atom C yang ini? Yang ini dan yang ini?
Ini termasuk atom C? Ya, benar sekali, atom C primer. Karena dia hanya mengikat satu atom C. Lalu, kenapa dengan H ini tidak dihitung? Karena, seperti definisinya tadi, bahwasanya dikatakan jenis atom karbon, dia itu harus mengikat atom karbon, sehingga kita bisa menggolongkan klasifikasi atom karbonnya. Sehingga H ini tidak kita hitung dalam untuk menentukan ini C primer loh, C sekunder, dan C tersier. Lalu untuk C quaterner bagaimana? Untuk C quaterner juga ini, dia itu mengikat 4 atom karbon. Jadi ingat, kalau untuk C primer, untuk 1 atom karbon, untuk C sekunder 2 atom karbon, C tersier 3 atom karbon, dan C quaterner itu 4 atom karbon. Ini untuk pemahamannya bisa kita gambar terlebih dahulu. Oke, kita gambarnya segini aja cukup dulu ya. Oke, ini untuk C quaterner itu ini. Karena dia itu mengikat 1, 2, 3, 4 atom C. Inilah dinamakan karbon quaterner. Dan ini pun dinamakan karbon primer karena dia hanya mengikat 1 atom C gitu ya. Ini hanya tidak saya gambarkan ya. Lalu kita next aja. Ini bisa teman-teman lihat untuk memudahkan teman juga. Ini contoh senyawanya ya. Karbon primer, ini loh. Ini karbon primer yang warna kuning ini. Ingat definisi karbon primer tadi? Karbon primer itu yang mengikat 1 atom C tetangganya. Untuk C yang ini, dia itu telah mengikat 3H dan mengikat 1 atom C. Karena dia mengikat 1 atom C, maka ini termasuk C primer yang ini. Begitu pula yang ini. Dia telah mengikat 3 atom H dan 1 atom C. Karena dia mengikat 1 atom C, maka ini C primer. Begitu juga yang ini, dan yang ini. Lalu bagaimana dengan C sekunder, karbon sekunder? Dia itu telah mengikat 2 atom H, bisa teman-teman lihat di sini. Dan dia tetangganya berapa? Ada 1 dan ada 2. Karena dia mengikat 2 atom C, makanya termasuk karbon sekunder. Lalu ini adalah karbon tersier. Karbon tersier itu telah mengikat 1, 2, dan 3. 3 atom C ya, dan dia mengikat 1 atom H. Karena dia mengikat 3 atom C yang berdekatan, maka itu dinamakan karbon tersier. Lalu ini adalah karbon quaterner. Karbon quaterner dia tidak mengikat H, yang bisa teman-teman lihat. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya karbon itu sesuai dengan kekhasan atom karbon itu kan memiliki 4 tangan gitu ya. Di sini dia telah penuh tangannya di C1, C2, C3, dan C4 yang ini. Maka dia dinamakan karbon quaterner karena dia telah berikatan dengan 4 atom karbon yang berdekatan. Lalu ini ada latihan, mungkin teman-teman bisa menjeda atau video ini untuk mempelajari latihan ini terlebih dahulu. Oke, mungkin setelah teman-teman jeda, di sini akan saya langsung bahas saja ya. Berdasarkan kekhasan atom karbon, tentukan penulisan senyawa hidrokarbon berikut yang benar. Oke, kita lihat dari senyawa yang pertama ini ya. Di sini ada CH3, artinya C-nya itu telah berikatan dengan 3 atom H. Dan telah berikatan 1 di sini, artinya 4, benar. Di sini juga CH3, di sini ada 1, 2, 3, dan sini 4, benar. Sini CH2. CH2 di sini dia telah berikatan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ini benar? Ya, tentunya salah ya. Ini salah ya. Tidak boleh. Harusnya ini CH saja. Karena C itu kan maksimal 4 tangan. Sedangkan di sini ada 5 tangan. Ini ada 1, 2, 3. Dan ada 2 atom H. Artinya ada 5 gitu ya. Dan di sini juga CH2 ya. Bisa dilihat. CH2 artinya dia ini kekurangan 1 tangan. Dia kan telah berikatan dengan 1 atom H. Ini atom H ya. Nah, ini kan 1, 2, 3. Artinya dia kekurangan 1 tangan. Nah, ini tidak boleh. Ini salah. Sehingga senyawa yang pertama ini salah ya. Lalu bagaimana senyawa kedua kita lihat. Ini ada berikatan 1. Ini 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Benar ya untuk ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini tidak bisa ya. Bisa kita lihat di CH yang ini. Ini tidak tepat karena harusnya di sini CH2. Karena dia ini kekurangan satu tangan ya. Karena jikalau kita urai dia itu seperti ini. Nah, ini kekurangan satu tangan ini. Ini ada tangan satunya, ini tangan duanya, dan ini tangan tiga. Nah, dia kekurangan satu tangan. C itu harus full tangannya, jangan kekurangan ya. Ini ada CH3 sudah benar ya. Ini ada 1, 2, 3 dan sini berikat dengan C4 sudah 4 tangan. Sehingga senyawa yang kedua ini juga salah. Lalu kita lihat di senyawa yang ketiga. Ini ada CH3 1, 2, 3 1, 4. Ini benar ya, 1, 2, 3. Ini ada 1 jadi 4 ya. Ini C 1, 2, 3, 4 benar juga. Ini CH2 apakah benar? Kita hitung ya, ini ada 2, artinya ada H, ini ada H-nya juga. H 1, 2, 3, 4. Ya, benar. Jadi senyawa ini benar ya. Karena dia ini sudah berikatan rangkap ya. Ini ada hitungnya 1, 2, 3, 4. Tangannya sudah penuh gitu. Oke, jadi yang untuk soal pertama ini senyawa yang benar ya teman-teman. Lalu tentukan yang mana tergolong C primer, C sekunder, dan C tersier, dan C quaterner pada senyawa berikut. Oke, bisa kita lihat. Maaf, ini bergeser. Oke, untuk ini kita bisa lihat, kita cari dulu C primernya yang mana. Ini. Dia ini berikatan dengan satu atom C ya, yang C ini. Sehingga C primernya 1 ya. Kita catat dulu ya. C primer. C primer ya 1. Mana lagi? Ini 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 atom C primer. Untuk C sekunder kita cari lagi. Mana C sekunder ya? Kita ganti warna coba. C sekunder, yang mana C sekunder? C sekunder itu kan berikatan dengan 2 atom C ini. Ya, benar ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kalau ini enggak ya kan? Dia berikatan dengan 1, 2, 3. 3. Jadi C sekunder, kita tulis CS aja kodenya. Itu ada 1, 2, 3, 4. 4. Lalu untuk C tersier itu kan berikatan dengan 3 atom karbon yang ada di dekatnya. C tersier. Yang mana yang berikatan 3? Ini ya, cuman ini ya. Iya, dia berikatan dengan 3. 1, 2, dan 3. Artinya ada 1 ya. Lalu C quaterner itu berikatan 4 atom karbon yang mana ini ya 1, 2, 3, 4. Maka senyawa yang ini atom, maksud saya atom yang ini C quaterner itu ada 1. Maka pada senyawa ini C primernya itu ada 5, C sekunder ada 4, C tersier ada 1, dan C quaterner ada 1. Ini sebagai pembuktian apakah kita ini telah benar. Mungkin kita boleh jumlahkan dulu ini. Ini ada 5, tambah 4, 9, tambah 1, 10, tambah 1, 11. Artinya ada totalnya tuh ada 11 atom C di sini. Mungkin kita boleh hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah benar ya artinya perhitungan kita ini. Oke, kita lanjut. Jenis ikatan karbon. Perlu diketahui bahwasannya kombinasi ikatan itu untuk atom karbon itu bisa teman-teman lihat ada yang seperti ini. Kita ganti penanya dulu ya, biar mudah. Ini dia hanya berikatan tunggal di semua tangannya. Lalu kalau yang ini, dia itu 2 berikatan tunggal, 1 berikatan rangkap. Kalau yang ini, di sebelah kiri dan sebelah kanannya berikatan rangkap. Dan ini dia berikatan rangkap 3 dan ini berikatan tunggal. Dan juga karbon itu memiliki geometrinya.
itu ada yang tetrahedral, ada yang planar trigonal, atau yang linear. Ini mungkin teman-teman nanti akan ketemu nanti di video berikutnya, karena ini sangat berkaitan dengan teori orbital molekul, dan ini untuk pembentukan molekulnya nanti. Ini ada tugas untuk teman-teman. Teman-teman dapat menjawab tugas ini. Ada pertanyaan pertama, analisislah senyawa berikut apakah telah tepat atau belum berdasarkan khasan atom karbon. Jadi, pada senyawa yang ini, teman-teman itu mengecek apakah sudah benar belum. Ini C, atau mungkin ini CH3, atau bagaimana. Apakah senyawa yang setelah saya buat ini benar atau belum. Dan teman-teman berikan alasannya. Lalu ini ada perhatikan senyawa berikut, tentukan ada berapa atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C quaterner pada senyawa berikut. Pada senyawa berikut, teman-teman dapat menghitung ada berapa C primer, C sekunder, dan C tersiernya. Lalu, ada berapa atom C quaterner, dan tunjukkan lokasinya pada senyawa di bawah ini, maksudnya. Ini ada senyawa ya teman-teman, di setiap tekukan ini ada tekukan nih, ini ada tekukan ya, ini ada tekukan. Ini ada tekukan, dan ini ada tekukan. Nah, di setiap tekukan ini ada atom C-nya. Nah, teman-teman harus menentukan mana atom C quaternernya dan tunjukkan lokasinya. Misalnya lokasinya itu di sini, misalnya ya C quaterner. Teman-teman nggak bulatin aja di mana jawaban C quaternernya. Lalu atom C yang dilingkari tersebut tergolong atom C jenis apa? Jelaskan. Nah, di sini ada atom C yang dilingkari. Menurut teman-teman, ini termasuk tergolong atom C jenis apa? Jelaskan ya. Lalu ada pertanyaan yang terakhir. Dari senyawa berikut, identifikasilah berapa jumlah atom C primer, C sekunder, dan C quaterner ya pada senyawa berikut. Teman-teman silakan mengidentifikasi ada berapa jumlah atom C primernya, C sekunder, C tersier, dan C quaterner pada senyawa di bawah ini. Yang mana perlu diketahui di setiap tekukan ini ya teman-teman, ada atom C gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya harap pada teman-teman dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Perlu diketahui bahwasannya ini adalah materi dasar teman-teman untuk melangkah ke kimia karbon atau kimia organik nantinya. Karena teman-teman di setiap materi kimia organik itu teman-teman akan ketemu yang namanya seperti alkana, alkena, alkuna, itu teman-teman akan menggambar tentunya. Sehingga pemahaman teman-teman tentang atom C itu sangat penting gitu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.